Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika berdakwah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menghadapi ujian yang sangat berat. Namun demikian, tidak sedikit juga yang membela baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di jalan keselamatan. Salah satu di antara mereka adalah yang berasal dari kalangan sosok jin yang bernama Mukhbar bin Abhar. Lalu, bagaimanakah perjuangan sosok jin Mukhbar dalam membela dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebelum kita lanjut kisahnya, terima kasih sudah mengklik video ini. Mari kita dukung terus channel ini dengan menekan subscribe, like, dan share video ini agar pengetahuan kita semakin bertambah. Jin Mukhbar bin Abhar adalah sosok jin soleh yang disayangi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia hidup dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sejak zaman pemerintahan Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Mukhbar bin Abhar memiliki istri dan beberapa anak. Mereka tinggal di Bukit Turzina. Jin ini sangat senang berkelana dan suka melihat kaum-kaum di berbagai belahan dunia yang membangun peradaban dan generasinya. Hingga Mukhbar bin Abhar sampai pada zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ia benar-benar beriman kepada baginda Rasulullah dan selalu berjuang bersama Rasulullah di garis terdepan untuk membela agama beliau. Suatu ketika, Jin Mukhbar pulang dari kediamannya di Bukit Turzina. Setelah tiba di rumahnya, ia pun melihat istrinya yang sedang menangis sedih. Maka dengan penasarannya, Jin Mukhbar pun bertanya kepada istrinya, "Wahai istriku, apakah gerangan yang membuatmu menangis seperti ini?" Lalu kemudian istri Jin Mukhbar menjawab, "Aku sangat terluka di saat aku mendengar para kaum kafir Quraisy memfitnah bahkan menjelek-jelekkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya mereka telah dihasut oleh Musfir. Musfir adalah sosok jin kafir yang selalu menghalang-halangi dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam," ucap istri Jin Mukhbar. Pada suatu hari di kota Makkah, beberapa dari kalangan kaum kafir Quraisy bermusyawarah membahas tentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun di antara pimpinan dan para pembesar tokoh kaum Quraisy bernama Syaibah bin Rabi'ah, Al-Walid ibnu Haris, kemudian Safwan ibnu Umayyah, dan mereka menceritakan fitnah demi fitnahan tentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menganggap bahwa Muhammad adalah seorang dukun, penyihir, pembohong besar, pencari untung, bahkan juga dikatakan sebagai orang gila. Nauzubillah min zalik. Dan saat Al-Walid ibnu Haris dimintakan bagaimana pendapatnya tentang Muhammad, ia tidak mengakui fitnahan itu, sebab ia tahu bahwa sifat Muhammad sangatlah baik dan bijaksana serta jujur. Maka pembesar Quraisy itu pun meminta waktu selama 3 hari untuk mengemukakan kembali pendapatnya tentang Nabi Muhammad. Lantas Al-Walid pun meminta izin untuk kembali ke rumahnya terlebih dahulu, lalu pergi keluar meninggalkan musyawarah saat itu. Kemudian sesampainya di rumah, Al-Walid pun mempersiapkan sebuah sesembahan yang sangat mewah, di antaranya makanan-makanan yang lezat dan buah-buahan yang segar. Dan sesembahan itu ia bawa untuk disimpan di bawah patung berhala. Al-Walid menyebut patung berhala itu dengan nama Hubal. Dan setelah semua sesembahan itu ditaruh di bawah kaki Hubal, maka Al-Walid pun mulai ritual sesembahannya dan memohon untuk mendapatkan sesuatu petunjuk dari berhala Hubal itu. "Wahai Hubal, tunjukkanlah kepadaku siapakah sosok Muhammad yang sebenarnya," ucap Al-Walid dengan nada yang lantang. Dan seketika itu pula ada sosok jin kafir yang bernama Musfir masuk ke dalam patung Hubal itu. Dan tiba-tiba patung Hubal itu pun berbicara sesaat tentang Nabi Muhammad. "Muhammad itu bukanlah seorang nabi. Janganlah kalian mempercayai apa yang ia sampaikan." Begitulah ucapan jin Musfir di dalam patung Hubal. Dan ketika Al-Walid mendengarkan jawaban dari patung Hubal itu, maka Al-Walid merasakan kesenangan dan kegembiraan yang luar biasa. Lantas Al-Walid pun bergegas keluar rumah untuk memberitahukan seluruh masyarakat kaum Quraisy dan para tokoh pembesar mereka. Ia kemudian menceritakan perihal patung Hubal yang ia yakini bisa memberikan petunjuk bahwa Muhammad adalah seorang pembohong dan pendusta, dan ia bukan seorang nabi.
seperti yang dikatakan oleh patung Hubal. Kemudian para pemuka dari kaum kafir Quraisy terlihat tertawa terbahak-bahak, sebab sudah sesuai dengan yang mereka fikirkan dan mereka puas mendengarkannya. Pada hari berikutnya, semua tokoh kafir Quraisy dan para pembesarnya kembali berkumpul, dan saat itu mereka berinisiatif untuk menghadirkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mengundang baginda Rasulullah dalam pertemuan itu. Dengan penuh keyakinan dan keteguhan hati, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyanggupi undangan mereka, dan sesampainya di tempat pertemuan itu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di antara para tokoh dan pembesar dari kaum kafir Quraisy. Selanjutnya, Al-Walid datang dengan membawa patung berhala Hubal agar patung itu nantinya bersaksi di seluruh kaum kafir Quraisy. Dan seperti sebelumnya, Al-Walid terlebih dahulu mempersiapkan sejumlah makanan yang lezat di hadapan patung berhala Hubal, dan ia pun mulai ritual persembahan untuk memohon petunjuknya. Jin kafir yang bernama Musfir kembali merasuki patung berhala Hubal, dan dengan tipu dayanya, jin Musfir itu kembali menjelek-jelekkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ia berkata bahwa Muhammad adalah seorang nabi palsu. Dan saat mendengarkan pernyataan dari patung Hubal itu, maka seluruh kaum kafir Quraisy bersorak gembira dan merasa senang, sebab mereka seolah-olah merasa mengetahui suatu kebenaran, dan mereka pun mengusir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari pertemuan itu. Sesampainya di rumah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa sangat bersedih atas pengakuan kaum kafir Quraisy itu, karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwa semua itu adalah ulah dari sosok jin kafir yang selalu membawa mereka pada kesesatan dan kebinasaan. Setelah mendengar tentang kesesatan jin Musfir itu, maka jin Mukhbar sangat marah. Dengan kemarahan yang berkobar, maka malam itu juga jin Mukhbar meluncur dan melesat untuk mencari keberadaan jin Musfir itu. Di kejauhan dan di antara bukit Syafa dan Marwah, terlihatlah bayangan jin Musfir. Maka jin Mukhbar melaju sangat kencang, membuat angin berdesir gemuruh saat tubuhnya melesat di antara bebatuan gurun pasir itu. Sesaat mereka berhadapan, jin Mukhbar menghunuskan pedangnya yang berkilau tajam. Sinarnya memantul dari cahaya rembulan di angkasa. Kemudian suasana semakin menegangkan ketika jin Musfir menoleh dengan sorotan mata, dengan kesombongan yang tanpa ia sadari bahwa ajalnya telah datang. Dan tanpa menunggu waktu yang lebih lama, jin Mukhbar segera melompat bagaikan kilat yang menyambar jin Musfir. Jin Mukhbar berteriak sebelum pedangnya menancap ke tubuh Musfir dan berkata, "Ini adalah balasan atas tipu dayamu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Sesaat setelah itu, bercucuranlah darah pekat dari tubuh Musfir yang menandakan akhir dari kebatilan. Selanjutnya, jin Mukhbar bergegas untuk menemui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumahnya. Setelah di hadapan baginda Rasulullah, ia pun berlutut seraya berkata, "Wahai baginda Rasulullah, jin kafir yang menghina engkau bernama Musfir sudah kubinasakan. Lihatlah darah yang masih berlumuran di pedangku ini," kata jin Mukhbar. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat senang mendengarkan perkataan jin Mukhbar itu. Lantas, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan berbagai kebaikan-kebaikan kepada Mukhbar bin Abhar. Kemudian Mukhbar ingin mengabarkan dan meluruskan kembali tentang kemuliaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah buruk karena fitnahan. Maka jin Mukhbar menawarkan untuk membantu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyadarkan kaum kafir Quraisy. Dan baginda Rasulullah dengan penuh rasa ta'zim mengizinkan permintaan Mukhbar itu. Dan keesokan harinya, para pembesar dan para tokoh kembali berkumpul seperti sebelumnya di hadapan patung Hubal dan mempersiapkan ritual dan berbagai makanan seperti sebelumnya. Dan kembali para tokoh kafir Quraisy mengundang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan untuk mempermalukan beliau di hadapan seluruh manusia. Sedang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dengan wajah penuh kemuliaan, dan ritual penyembahan pun dilakukan oleh seluruh kaum kafir Quraisy. Dan seketika itu pula, jin Mukhbar merasuki patung berhala Hubal dan langsung berkata, "Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Wahai para penduduk Mekah, ketahuilah
bahwa Muhammad adalah nabi yang hak. Ia mengajak kepada kebaikan dan kebenaran, mengajak kepada agama yang benar. Sedangkan apa yang kalian lakukan dan persembahan ini tidak ada gunanya. Jika kalian tidak beriman kepadanya sebagai utusan Tuhan, maka tersesatlah kalian dan kalian akan kekal di neraka selamanya. Maka ikutilah Muhammad, dia adalah sesungguhnya utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernyataan yang diucapkan oleh patung Hubal itu jelas membuat kaum kafir Quraisy terdiam sejenak. Dan seketika itu pula Abu Jahal yang hadir di pertemuan itu lantas berdiri dengan penuh amarah dan mendekati patung Hubal, kemudian membantingnya di tanah hingga patung itu hancur berkeping-keping. Kemudian Abu Jahal dan disusul oleh pembesar Quraisy lainnya pulang dengan perasaan malu. Di malam hari, Mukhbar bin Abkhar kembali berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Merasa tersentuh dengan semua perjuangan Mukhbar, maka baginda Rasulullah memberikan Mukhbar nama yang baru dengan sebutan Abdullah bin Abkhar. Kini jin kesayangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Mukhbar menjadi Abdullah bin Abkhar. Semoga kisah ini bermanfaat untuk kita semua, sehingga ada jazbah dan semangat untuk mengamalkan agama. Ada benarnya mutlak dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan adapun kehilafannya, semua itu dari saya pribadi yang serba kekurangan. Allahu a'lam bissawab. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Sampai jumpa di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.